warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jumudul Hawan dengan NIM akhir 0066 dari kelas PAI F. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi budaya sekolah dari MAN 1 Pasuruan. Di sini budaya madrasah di MAN 1 Pasuruan itu yang pertama ada visi misi MAN 1 Pasuruan. Yang pertama itu ada visi. Visinya yaitu terwujudnya lembaga pendidikan yang islami, berkualitas, kompetitif, berakhlakul karimah, dan berbudaya lingkungan. Sedangkan misi dari MAN 1 Pasuruan itu adalah melaksanakan KBM yang kondusif dalam lingkungan madrasah yang tertib, disiplin, aman, bersih, dan indah dengan dukungan sarana prasarana yang memadai. Yang kedua, menciptakan kepribadian warga madrasah memiliki keimanan, ketakwaan, ketaatan beribadah, akidah Islam yang kuat, taat dalam melaksanakan ibadah, dan beramal soleh. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan yang bermutu bagi guru dan staf karyawan madrasah MAN 1 Pasuruan. Yang keempat, meningkatkan keunggulan di bidang prestasi akademik dan prestasi non-akademik bagi semua warga madrasah. Yang kelima, menambah bekal dalam keterampilan dasar berupa IT dan multimedia, serta penguasaan bahasa bagi siswa untuk masuk di dunia kerja yang berwawasan global, di mana MAN 1 Pasuruan ini bekerja sama dengan Prodistik ITS. Yang keenam, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, menjalin sikap kebersamaan di antara warga madrasah, serta menjalin hubungan yang harmonis dan demokratis antar warga dan di lingkungan madrasah. Yang ketujuh, mewujudkan sikap saling percaya, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang baik dalam kehidupan di madrasah dan di luar madrasah. Yang terakhir, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan indah sesuai dengan konsep madrasah adiwiyata, yaitu menjaga kelestarian, mencegah kerusakan, dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, ini ada kurikulum yang dikembangkan dengan melibatkan seluruh elemen madrasah termasuk siswa. Dengan melibatkan siswa, pengajar, staf administrasi, dan orang tua dalam pengembangan kurikulum di MAN 1 Pasuruan ini dapat memastikan bahwa materi pembelajaran yang disertakan sudah sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tantangan yang dihadapi siswa di lingkungan pendidikan mereka. Kemudian, struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi di MAN 1 Pasuruan ini sudah lengkap, yaitu terdiri dari kepala sekolah, ketua komite, waka akademik, waka kesiswaan, waka humas, waka sarana dan prasarana, guru, dan juga siswa. Selanjutnya ada pola interaksi sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan yang material dapat berupa fasilitas dan perawatan. Nah, keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan, MAN 1 Pasuruan ini memiliki forum atau pertemuan rutin di mana orang tua ini diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai penempatan program SKS siswanya. Kemudian ada fasilitas perpustakaan, di mana perpustakaan di MAN 1 Pasuruan ini kurang memadai sebab ada hal-hal yang disebabkan berikut ini, yaitu yang pertama, penempatan buku yang masih belum tertata dan sistematis. Kemudian perpustakaan belum memperbarui buku secara berkala. Mungkin ini ada perpindahan dari kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, kurang nyaman tempatnya sehingga siswa ini merasa perpustakaan hanya tempat untuk bolos dan makan-makan. Kemudian tersedia laboratorium. Nah, di MAN 1 Pasuruan ini sudah tersedia lab komputer sebanyak 4 dan lab IPA juga sudah ada. Kemudian ada masjid. Nah, masjid atau musola di MAN 1 Pasuruan ini bernama Al-Ikhlas yang berada di sebelah gedung selatan. Kemudian ada kantin juga, tersedia kantin yang memiliki harga yang terjangkau di kantong para pelajar. Bahkan harga di kantin sekolah MAN 1 Pasuruan ini dibatasi paling mahal sebesar Rp8.000. Kemudian ada koperasi sekolah yang menyediakan aneka makanan ringan, makanan basah, alat tulis kantor, hingga print dan fotokopi. Kemudian ada juga lapangan dan fasilitas yang memadai untuk digunakan sebagai
upacara, ada yang juga menggunakan sebagai olahraga dan sebagainya. Kemudian kemampuan yang baik dalam melaksanakan program pendidikan dalam pembelajaran. Nah, di Mas 1 Pasuruan ini sudah memiliki kemampuan yang baik, terbukti dengan adanya guru yang sudah tersertifikasi. Kemudian selanjutnya memiliki guru yang memadai dan memenuhi kualifikasi tenaga pendidik. Nah, secara garis besar guru di Madrasah Pasuruan ini sudah memenuhi kualifikasi, namun berdasarkan hasil wawancara terhadap wakil kepala bagian kurikulum menyebutkan bahwa ada kekurangan tenaga pendidik. Hal itu disebabkan karena perubahan penempatan tugas ASN guru di Madrasah Pasuruan hingga berakibat guru yang kosong digantikan dengan guru lain yang masih serapun. Kemudian ruang belajar. Nah, di MAN 1 Pasuruan ini sudah memiliki ruang belajar dan ruang lainnya yang memadai sehingga dapat menunjang proses pembelajaran siswa. Yang selanjutnya yaitu ada fasilitas perpustakaan dan ruang baca. Nah, untuk ruang baca dan perpustakaan ini masih belum memadai. Tadi sudah dijelaskan ya, perpustakaan tadi untuk tempat-tempat bukunya belum tertata secara sistematis dan juga buku-bukunya masih banyak yang kurikulum ke-13. Kemudian prestasi di MAN 1 Pasuruan ini. MAN 1 Pasuruan ini sering mendapatkan kejuaraan dalam berbagai bidang, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional. Nah, di sini ada rekam jejak prestasi MAN 1 Pasuruan. Ada di Instagram MAN 1 Pasuruan itu sudah tersedia semua, sudah di-upload semua di sana. Kemudian pembinaan guru dan siswa, baik itu keagamaan secara intensif. Nah, berdasarkan hasil wawancara kepada waka kurikulum kegiatan pembinaan kepada guru dilakukan hanya beberapa kali dan tidak pasti itu kapan. Sedangkan untuk siswa, kegiatan pembinaan rutin ini dilakukan eh, melalui kegiatan Jumat Mubarok yang dilakukan di Musola Al-Ikhlas atau Masjid Al-Ikhlas. Kemudian ketepatan dalam memulai kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan pembelajaran di MAN 1 Pasuruan ini sesuai dengan ketentuan jam yang sudah ditentukan. Kemudian ketepatan dalam setiap pergantian jam pelajaran. Pergantian jam pelajaran di MAN 1 Pasuruan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk budaya 3S, senyum, salam, dan sapa. Di pagi hari, mahasiswa PKL ini dan guru piket menyambut siswa sekaligus menertibkan atribut siswa yang mungkin ada yang tidak lengkap. Jika bertemu di jalan, siswa kerap kali menyapa guru dengan senyum, salam, dan juga sapa. Untuk budaya 5K, kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan. Untuk di MAN 1 Pasuruan ini termasuk sekolah adiwiyata yang aktif mengadakan kegiatan lingkungan atau biasa dikenal dengan PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, yang menjadi salah satu mata pelajaran monolog di MAN 1 Pasuruan. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik guru. Di sini saya mengambil Pak Muhammad Sifa sebagai guru pamong saya, di mana beliau ini mengajar Al-Quran Hadis dan juga ilmu tafsir. Yang pertama, guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diambil. Nah, beliau ini sudah menguasai semua hal, termasuk materi sesuai dengan mata pelajaran yang diambil. Kemudian untuk guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diambil. Nah, walaupun masih ada sedikit dari guru yang mendapatkan jadwal yang tidak sesuai dengan lulusan S1, tetapi di MAN 1 Pasuruan ini eh, di MAN 1 Pasuruan ini mengambil guru lain yang masih serumpun karena mengikuti aturan bahwa sekolah negeri tidak bisa menerima guru swasta. Jadi sejauh ini ketika ada guru mata pelajaran yang kosong akan digantikan dengan guru yang lain yang masih serumpun keilmuannya. Kemudian guru mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Nah,
Guru mata pelajaran Al-Quran Hadis Pak Muhammad Sifa ini masih menggunakan metode ceramah dan kurang ada variasi dalam proses pembelajarannya, medianya. Kemudian, guru mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Nah, beliau sudah mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Kemudian, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, di sini belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dalam segi pedagogis, guru menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, di sini beliau ini sudah menguasai karakteristik dari masing-masing peserta didik, baik itu dari segala aspek. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, di sini sudah ya menyampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian guru menjelaskan materi pembelajaran dengan teknik-teknik tertentu sehingga jelas dan mudah dipahami. Nah, di sini juga guru Pak Siva ini mempunyai teknik-teknik tersendiri sehingga siswa ini lebih jelas dan paham apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, beliau ini merupakan guru favorit, guru Al-Quran Hadis yang favorit di masa itu Pasuruan. Kemudian selanjutnya, guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, di mana dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis ini belum menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dikarenakan adanya hambatan dalam masalah LCD dan juga proyektor. Kemudian selanjutnya ada guru memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, di sini guru selalu memberikan fasilitas pengembangan potensi siswa dan memberikan waktu luang untuk bertanya ketika di luar kelas. Di mana di sini saya sudah mengetahui secara langsung beliau ini berada di ruang perpustakaan bersama dengan murid-muridnya, di mana siswanya ini bertanya mengenai hal-hal yang di luar mata pelajaran maupun di lingkup mata pelajaran. Kemudian selanjutnya, guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Nah, di sini beliau juga sudah selalu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun sehingga terciptanya lingkungan belajar yang positif dan juga mendukung. Kemudian juga beliau juga sudah sangat baik dalam hal mengelola interaksi siswa, sehingga siswa ini sangat menantikan kehadiran beliau di dalam kelas untuk menyampaikan pembelajaran. Kemudian beliau juga sangat menghargai siswa yang berani berpendapat dan beliau memberikan nilai tambahan. Guru menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, setiap materi yang sudah selesai, guru memberikan penilaian dan evaluasi dalam proses dan hasil belajar. Dalam memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, beliau juga sudah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk pembelajaran yang akan datang. Kemudian untuk tindakan reflektif, guru melakukan tindakan reflektif secara konsisten untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kemudian dilihat dari aspek kepribadian, beliau ini juga sudah bertindak yang sesuai dengan norma agama, norma hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Dan beliau juga selalu menampilkan dirinya sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan dapat dicontoh. Selanjutnya, beliau juga sudah menampilkan dirinya sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Juga mampu menunjukkan etos kerja dan sangat bertanggung jawab. Juga menjunjung tinggi kode etik sesuai dengan profesi guru. Kemudian dari sikap aspek sosial,
Guru sudah bersikap adil, tidak membeda-bedakan siswanya, baik dari segi apapun. Kemudian dari berkomunikasi, dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan orang tua dan masyarakat, beliau sudah sangat baik. Kemudian dalam hal beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Nah, beliau juga sudah mampu beradaptasi di tempat manapun. Selanjutnya yang terakhir, guru berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Nah, beliau ini eh, sering ya dapat berkomunikasi melalui lisan ataupun melalui WhatsApp media online. Kemudian selanjutnya yaitu ada karakteristik siswa, di mana di sini saya observasi di kelas 11A dan juga 11G, di mana saya eh, mengajar di sana. Untuk pernyataan yang pertama, pada saat belajar, siswa suka bicara kepada teman-temannya. Untuk hal ini, siswa ini cenderung suka berbicara pada temannya, sehingga guru harus mampu mengalihkan topik pembicaraan mereka menjadi hal yang positif. Kemudian, untuk penampilan rapi selama berada di sekolah, nah, sebagian besar siswa satu Pasuruan ini berpenampilan rapi karena sebelum memasuki area sekolah ada tim yang mengecek atribut untuk melihat kerapian dan kedisiplinan siswa. Kemudian untuk konsentrasi saat terjadi keributan, siswa di satu Pasuruan ini mudah terganggu konsentrasinya saat terjadi keributan. Untuk lebih suka bergerak, tidak bisa duduk dengan tenang, ada sebagian siswa yang lebih suka aktivitas belajar yang tidak banyak gerak. Bisa dilihat dari gaya belajarnya juga, ada yang visual, kinestetik, dan auditori. Kemudian ada siswa senang melakukan sesuatu secara langsung ataupun praktek. Nah, ketika saya sebagai pengamat mencoba di suatu kelas dengan metode praktik langsung, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis mereka merasa senang. Siswa lebih suka belajar materi baru dibandingkan dengan mengulang pelajaran. Dan di mana di sini saya mengaplikasikan di kelas 11G, di mana saya membuat media ular tangga. Di sana mereka sangat antusias mendengarkan materi yang sudah disampaikan. Mereka sangat antusias. Kemudian saat bekerja kelompok, mereka sangat semangat dan tidak mengantuk. Jika mengulang pelajaran, nah siswa ini lebih suka belajar materi baru dibandingkan dengan mengulang materi di minggu sebelumnya. Kemudian siswa suka bekerja secara bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, siswa lebih senang bekerja dengan cara bertahap, sehingga siswa ini lebih mudah untuk memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, untuk menyukai belajar sendiri tanpa bantuan orang lain, mereka ini lebih suka belajar dengan berkelompok. Untuk rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran, ya rata-rata di kelas 11G rasa keingintahuannya sangat tinggi, mereka sangat bersemangat. Sedangkan di kelas 11A itu rasa keingintahuannya sangat rendah. Untuk daya ingat yang produktif atau kuat, daya ingat dari masing-masing siswa ini berbeda ya tentunya. Kemudian menyukai adanya peraturan di sekolah. Nah, siswa menyukai adanya peraturan di sekolah. Dengan kehadiran peraturan-peraturan tersebut, siswa mengambil banyak manfaat seperti mendorong sikap kedisiplinan. Nah, sikap kedisiplinan harus tertanam sejak dini. Nah, untuk eh, melakukan budaya 3S bila bertemu dengan teman, guru, masyarakat sekolah. Nah, siswa ini terbiasa melakukan senyum, sapa, dan salam bila bertemu dengan teman, guru, masyarakat sekolah. Untuk konsentrasi, ya terdapat sebagian siswa yang konsentrasinya kurang baik.
Untuk kemampuan akademik, ya rata-rata siswa sangat antusias dan bangga terhadap kemampuan akademiknya. Nah, untuk berpikir abstrak itu terdapat sebagian siswa yang mampu berpikir secara abstrak, baik itu menyelesaikan masalah yang kompleks. Kemudian siswa tidak melakukan tindakan yang merugikan temannya selama proses pembelajaran. Terdapat sebagian siswa yang suka iseng ketika temannya ini fokus untuk menyimak pembelajaran yang sedang disampaikan oleh guru. Kemudian siswa mampu memberikan argumen atau pendapatnya ketika ditanya oleh guru. Siswa di kelas 11G ini sudah memberikan argumen yang baik ketika ditanya oleh guru. Sedangkan siswa di kelas 11A ini merasa bingung ketika disuruh untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian siswa disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa di kelas 11G ini sudah membiasakan sikap disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Sama halnya dengan siswa di kelas 11A juga tertanam sikap disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya ada refleksi hasil pengamatan dilihat dari kultur madrasah. Di sini ada profil madrasah MAN 1 Pasuruan. MAN 1 Pasuruan ini berlokasi di Jalan Balai Desa Gelanggang nomor 3A, Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Berdampingan dengan 3 sekolah yaitu SMA Negeri 1 Bangil, SMK Negeri 1 Bangil. Nah, letak ini menjadikan MAN 1 Pasuruan berada dalam lingkungan masyarakat perkotaan di Kecamatan Bangil dengan luas area kurang lebih 10.164 meter kubik, dilengkapi dengan fasilitas modern dan lengkap, termasuk juga di dalamnya ada laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan, ruang olahraga, studio podcast, serta ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan teknologi pendidikan. Karena MAN 1 Pasuruan ini sudah bekerja sama dengan Prodistik ITS Surabaya. Selanjutnya ada di MAN 1 Pasuruan ini menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat siswa seperti paskibraka, KPLH atau tim adiwiyata, robotik, klub olahraga, paduan suara, teater, debat, pramuka, dan yang lainnya. Nah, MAN 1 Pasuruan ini telah meraih penghargaan atau prestasi dalam berbagai bidang, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, MAN 1 Pasuruan juga dapat diakreditasi sebagai sekolah adiwiyata. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut aktif dalam upaya pelestarian lingkungan sekolah, pengelolaan sumber daya alam, dan pendidikan lingkungan hidup. Dengan demikian, menunjukkan bahwa MAN 1 Pasuruan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi juga mengembangkan pengembangan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui program adiwiyata ini. Untuk MAN 1 Pasuruan bersertifikat sebagai madrasah berbasis riset dan teknologi. Hal ini tergambar melalui prestasi-prestasi yang diraih oleh para siswa, sebagian besar dari bidang riset dan teknologi. Untuk sejalan dengan hal itu, MAN 1 Pasuruan memiliki program yakni Prodistik untuk mengembangkan kemampuan berteknologi siswa. Selain itu juga terdapat kegiatan pembinaan karya tulis yang dilakukan secara berkala melalui kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Untuk budaya madrasah, MAN 1 Pasuruan ini memiliki reputasi madrasah berbasis riset dan teknologi. Dengan sejalan dengan itu, MAN 1 Pasuruan memiliki program unggulan yaitu program robotik dengan jebolan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, program robotik ini merupakan kegiatan belajar robotika yang dimana dalam kegiatan belajar ini siswa akan diajarkan untuk membuat, merangkai, memodifikasi sebuah peralatan elektronik menjadi suatu benda baru dan dilengkapi dengan sensor-sensor yang sudah dibuat. Kegiatan robotik ini di MAN 1 Pasuruan dikemas dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan secara rutin setiap minggunya. Kemudian untuk refleksi pengalaman sendiri, budaya dan lingkungan di MAN 1 Pasuruan ini sangat baik dan sangat kondusif. Banyak program yang diunggulkan di madrasah ini untuk meningkatkan mutu. Meskipun demikian, ada budaya yang masih belum tercover dengan baik, yaitu
budaya literasi. Budaya gemar membaca yang dicanangkan sejauh ini belum berjalan secara maksimal. Demikian dengan prasarana perpustakaan yang kurang memadai. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi terhadap program literasi yang berjalan sejauh ini, serta mengevaluasi tata kelola perpustakaan sekolah. Nah, dapat disimpulkan bahwa budaya dan lingkungan di Satu Pasuruan sangat baik dan kondusif. Banyak program yang diunggulkan di madrasah ini untuk meningkatkan mutu Satu Pasuruan. Namun, hal itu juga perlu dilakukan evaluasi serta upgrade untuk terus mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk pelayanan administrasi madrasah, aktivitas pegawai melayani administrasi. Nah, untuk aktivitas pegawai administrasi di Satu Pasuruan ini sudah berjalan dengan baik. Meski Pak Ali sebagai selaku kepala tata usaha mengungkapkan bahwa tenaga administrasi di Satu Pasuruan ini masih kurang. Nah, untuk refleksi pengamat sendiri, aktivitas pegawai di bagian administrasi Satu Pasuruan ini berjalan dengan baik meski Pak Ali selaku kepala tata usaha juga mengungkapkan tadi ada tenaga administrasi yang masih kurang. Nah, selanjutnya yaitu manajemen sekolah madrasah di Satu Pasuruan. Adanya dokumen penting terkait manajemen sekolah, baik itu visi, misi, tujuan, program kerja, RPS, dan efektivitas kerja. Satu Pasuruan ini sudah memiliki visi misi yang sudah dijelaskan tadi ya. Untuk tujuan Satu Pasuruan dalam jangka panjang yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan mampu bersaing di era baru. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang Pancasialis dan berbudaya lingkungan. Kelengkapan perangkat pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis cukup lengkap, yaitu terdiri dari modul ajar, prota, promes, kalender akademik atau kaldik, dan analisis pekan efektif. Dari refleksi pengamat sendiri, meski di Satu Pasuruan ini sudah menerapkan kurikulum merdeka dari tahun ajaran 2022 sampai 2023, sebagian besar pembelajaran dilaksanakan dengan teacher center atau berpusat pada guru. Setelah saya konfirmasi terhadap wakakurikulum yang mengungkapkan bahwa proses peralihan kurikulum ini perlu waktu untuk beradaptasi, sehingga sejauh ini saya selaku mahasiswa AM yang sudah merencanakan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yaitu student center yang berpusat pada siswa, merasa kesulitan dan perlu banyak penyesuaian. Untuk kesimpulan manajemen sekolah di Satu Pasuruan ini di madrasah ini tergolong baik. Untuk kepemimpinan sekolah atau madrasah dari segi kinerja kepemimpinan Satu Pasuruan. Kepemimpinan yang dimiliki di Satu Pasuruan ini gaya kepemimpinan yang demokratis serta humanis, cenderung melibatkan staf dalam pengambilan keputusan. Mereka mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi dalam mencapai tujuan sekolah. Kepala madrasah ini lebih terbuka terhadap masukan dan ide-ide dari bawahannya. Berkaitan dengan hal itu, memudahkan kita dari mahasiswa AM untuk turut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Meski kadang kurangnya komunikasi seringkali menimbulkan salah persepsi antar pihak sekolah dan dengan mahasiswa AM. Untuk refleksi pengamat, perlu adanya komunikasi yang baik sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan lainnya yang dilakukan di lingkungan madrasah. Untuk kesimpulannya, kepemimpinan madrasah demokratis dan humanis di Satu Pasuruan ini sangat membantu proses jalannya kegiatan AM atau asistensi mengajar mahasiswa Satu Pasuruan. Untuk selanjutnya yaitu instrumen observasi pelaksanaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Yaitu yang pertama, telaah kurikulum dan silabus dengan teknik observasi. Nah, yang pertama aspek yang ditelaah yaitu kesesuaian silabus dengan SK atau KD. Nah, di sini sudah silabus yang dirancang sudah sesuai dengan SK KD yang sudah ditetapkan oleh kurikulum. Untuk indikator dengan KD juga sudah sesuai. Untuk materi dengan KD
guru nih sudah mengajarkan materi pembelajaran kepada siswa sesuai dengan KD, di mana diharapkan siswa ini dapat mencapai KD yang sudah ditetapkan oleh guru. Kemudian kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Nah, di sini di masa Pasuruan ini guru-gurunya sudah menyesuaikan dengan konteks latar belakang siswa sehingga siswa ini lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Untuk alokasi waktu dengan cakupan materi, rencana pembelajaran yang sudah disusun sudah sesuai, jelas dan terstruktur sehingga dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dan materi dapat disampaikan dengan efektif dan juga efisien. Untuk sumber atau media dengan materi, di mana dalam konteks pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka, di mana sumber belajar masih terbatas, namun media pembelajaran cukup sesuai, meskipun masih bisa dikembangkan. Namun ada beberapa strategi yang dapat membantu, salah satunya yaitu dengan guru dapat membuat materi pembelajaran digital seperti video pembelajaran atau PPT yang interaktif. Selanjutnya, telaah yang kedua yaitu RPP atau perangkat pembelajaran. Teknik menggunakan teknik observasi waktu pelaksanaan itu tanggal 13 sampai 20 Maret 2024. Untuk kesesuaian dengan KD ya sudah sesuai. Untuk kejelasan rumusan di sini guru dalam perumusan indikator dengan menggunakan kata kerja operasional sehingga indikator ini menjadi lebih jelas dan dapat diukur secara konkret dalam konteks pembelajaran di MAN 1 Pasuruan. Sedangkan untuk kelengkapan cakupan rumusan juga sudah lengkap dan juga sudah terstruktur. Untuk pemilihan dan organisasi materi kesesuaian dengan KD. Materi ya sudah sesuai dengan KD. Untuk alokasi waktu dengan cakupan materi, nah sudah sesuai, jelas dan juga terstruktur. Untuk skenario atau pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran. Eh, dalam format elaborasi di mana guru memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan ide melalui lisan sehingga siswa ini timbul rasa percaya diri. Untuk berdasarkan pada active learning atau student center learning atau pemberdayaan siswa. Di masa Pasuruan ini guru sudah berusaha agar siswa ini tetap aktif dalam pembelajaran berlangsung. Tetapi ada sebagian kelas yang siswanya kurang aktif sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Untuk model atau strategi metode juga sudah sesuai dengan hakikat mata pelajarannya dan juga sesuai dengan desain materi pembelajaran. Untuk desain karakteristik dari masing-masing siswa juga sudah sesuai dengan model atau strategi dan juga metode. Untuk kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi, untuk sumber belajar atau media kurang sesuai dengan materi pembelajaran yang ada di masa Pasuruan. Untuk selanjutnya yaitu ada kesesuaian sumber belajar atau media dengan karakteristik siswa. Juga sudah sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik di MAN 1 Pasuruan. Untuk fasilitas yang tersedia di sekolah, fasilitas atau sumber belajar atau media menyesuaikan dengan fasilitas yang sudah disediakan di MAN 1 Pasuruan. Namun ada kendalanya di sebagian kelas yang proyektornya bermasalah sehingga guru harus menggunakan media papan tulis. Untuk telah yang ketiga yaitu perangkat pembelajaran dari bahan ajar dan media. Untuk bahan ajar yang dikembangkan sudah sesuai dengan TP. Kemudian bahan ajarnya valid dengan memastikan bahwa aspek-aspek esensial materi pembelajaran disertakan dalam setiap tahap kegiatan pembelajaran. Untuk bahan ajar yang dipaparkan juga sudah cukup menarik, mungkin perlu memaparkan gambar-gambar dengan berwarna agar siswa tidak merasa bosan sehingga mereka mengantuk dan tidur di kelas. Kemudian dalam kemudahan bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Di sini guru sudah menyusun bahan ajar sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didiknya. Untuk bahan ajar
yang sudah disusun, sudah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sosial, alam, dan budaya. Untuk selanjutnya yaitu bahan ajar sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik itu sendiri. Kemudian bahan ajar juga sudah disusun, dipaparkan secara logis dan sistematis sehingga tidak dapat membingungkan siswa. Kemudian telaah perangkat pembelajaran dari instrumen evaluasi. Untuk kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulum juga sudah sesuai. Semua kisi-kisi sudah disusun, sudah mencakup semua ranah kompetensi. Untuk jumlah butir soal sudah sesuai dengan alokasi waktu. Soal juga dilihat dari bobot soal atau tingkat kedalaman soal itu sendiri. Untuk rumusan butir soal sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak mempersulit siswa saat mau menjawab soal. Kemudian untuk kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik juga sudah sesuai dan masing-masing kelas berbeda tingkat perkembangan berpikir siswanya. Untuk kunci jawaban sudah tersedia lengkap sesuai dengan butir-butir soal. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan kelas. Di sini saya mengambil sampel dari kelas 11A dan juga kelas 11G. Tata ruang kelas sudah tertata dengan rapi sehingga membuat suasana kelas menjadi nyaman saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk jumlah siswa dalam kelas tidak melebihi standar kelas. Nah, hampir semua kelas di Men 1 Pasuruan ini melebihi standar kelas, yaitu sekitar 31 sampai 37 siswa. Untuk fasilitas yang disediakan di Men 1 Pasuruan ditata dengan baik. Namun ada beberapa kelas yang fasilitasnya tidak mendukung, seperti proyektor di kelas 11G tidak bisa digunakan, sehingga harus meminjam dulu ke pihak laboratorium. Untuk ruang kelas juga bersih, tidak ada bau-bau yang mengganggu konsentrasi pikiran dan siswa lebih fokus saat pembelajaran berlangsung. Untuk kebersihan kelas dan sarana interior kelas juga memadai dan nyaman, di mana siswa sudah menjalankan piket harian untuk membersihkan kelasnya. Untuk tempat belajar juga tenang, tidak banyak gangguan suara bising, tetapi di kelas 11G ini terletak di pinggir sawah sehingga tidak banyak gangguan suara bising ataupun gaduh saat pembelajaran berlangsung. Untuk pencahayaan di setiap kelas juga cukup baik karena ruang kelasnya dekat dengan sawah sehingga pencahayaan juga sangat pas. Untuk kebersihan kelas dijaga kebersihannya oleh semua warga kelas. Nah, semua warga kelas ini menjaga kebersihannya dengan melakukan piket sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Nah, untuk tempat sampah di luar kelas, di tiap kelas ini terdapat 3 sampah, sehingga tidak ada sampah yang berserakan. Untuk pengaturan dinding kelas juga sudah ditata dengan baik dan enak dipandang sesuai dengan kesepakatan warga kelas. Untuk dinding kelas berisi berbagai sumber belajar media ataupun karya-karya hasil siswa. Untuk hasil karya siswa ini sudah dipajang ya di dinding kelas seperti lukisan dari masing-masing siswa. Untuk posisi meja guru sudah berada di tempat yang baik sehingga dapat mengawasi dan memberikan arahan kepada siswa. Kemudian untuk posisi meja tidak berdesak-desakan. Di kelas 11A dan kelas 11G ini ruang kelasnya yang cukup luas sehingga posisi meja siswa tidak berdesak-desakan dan meja kursi sudah sesuai dengan jumlah siswa, sesuai dengan kapasitas dari siswa yang ada di kelas tersebut. Untuk sudut baca atau perpustakaan kelas, hampir semua kelas ini terdapat sudut baca atau perpustakaan kelas yang berada di pojok depan.
Untuk tempat bersosialisasi antar siswa maupun guru dengan siswa. Nah, masing-masing kelas terdapat tempat duduk untuk bersosialisasi antar siswa maupun guru dengan siswa, di mana tempat duduk ini terletak di depan kelas masing-masing, sudah tersedia. Untuk terakhir yaitu aturan tata tertib etika yang disepakati oleh siswa. Nah, untuk masing-masing kelas juga sudah terdapat figura, di mana figura ini sudah ada tata tertib siswa yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. Dan juga sudah berisi sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan. Jadi siswa itu harus menaati tata tertib yang sudah ditetapkan di Man 1 Pasuruan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the